Jadi mobil yang mau pulang dari pasar bawa sayur-sayuran, motor si ibu itu mau ke rumah sakit, mau masuk, mau berobat, kehantam sama mobil sayur itu. Karena kejadiannya sekitar jam 12 itu, pas jam 12. Bedak. Saya lari ke depan. Itu yang saya lihat apa ya? Asap mengepul. Loh, buset, ini kecelakaan apa ini? Motornya itu mental kemana gitu, ada di nyempil di pohon kenari, yang satu motornya ada di mana, ini gimana kronologisnya gitu. Pas saya lihat korbannya ada satu yang meninggal tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Denis. Waduh, Abang, gimana Bang kabarnya? Baik, ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah ya, Bang. Yeah. Nah, gimana Bang hasil debat semalam? Hasil debat. Pokoknya nih ya, bagus semua ya. Bagus gitu. semua deh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Denis sudah meluangkan waktunya datang ke sini gitu ya untuk membagikan pengalaman ini teman-teman semua, khususnya tentang pengalaman horor ya. Horor ataupun mistis gitu ya. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, yang nanti Abang ceritakan ini akan menceritakan kejadiannya saat di mana, Bang? Ini saat kejadiannya itu di Bogor, tepatnya di salah satu rumah sakit ya, di daerah Bogor. Kebetulan pada waktu itu saya bekerja di sana. Bekerja di rumah sakit itu? Bekerja di rumah sakit itu sebagai pekerja luar ya, juru parkir. Kan setiap rumah sakit itu ada bagian security-nya, ada parkirnya gitu kan. Jadi kebetulan saya ditugaskan di secure parking di waktu itu. Secure parking, berarti beda lagi tuh ya bagian parkirnya ya? Beda lagi, ada bagian secure parking sama security beda juga. Security beda juga sama satpam bagian beda. satpam linmas. Paling yang berbeda di situ ya security, secure parking, terus maintenance. Gitu. Maintenance. Ada juga bagian maintenance untuk parkir? Bukan, untuk panel yang ada di situ. Panel listrik itu ya. Oke, betul. dan kalau boleh tahu lagi Bang, udah berapa lama Bang di situ? Bang? Saya di situ bekerja waktu bergabung tahun 2010, selesai itu tahun 2014 karena memang di bawah naungan outsourcing waktu itu saya bekerja. Jadi bukan di rumah sakitnya. Hanya saja ditugaskan di rumah sakit untuk jasa parkirnya. Jasa parkirnya. Dan itu nggak cuma rumah sakit aja, mall juga bisa ya? Bisa, ada di gitu mall, rumah sakit, terus instansi pemerintah ya? Wisata juga. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi deh Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja Bang. Intinya sering diganggu makhluk astral, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Tapi memang gangguannya itu selama saya bekerja di sana itu sangat signifikan gitu, sangat sering sekali. Alhasil saya juga di situ bukan saya aja yang mengalami hal-hal mistis ya. Tamu-tamu yang datang ke rumah sakit, keluarga pengunjung yang mau busuk juga terkadang mengalami hal yang sama. Sama juga. Berarti mayoritas kejadian itu malam. Kebanyakan malam. Malam ya. Malam dan dini hari. Dini jadi hari. sekitar mau menjelang subuh itu keseringan. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Denis karena teman-teman Ngopi Horor pada penasaran gitu kan tentang cerita yang akan dibawakan oleh Bang Denis ini. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Siga.
Jadi pengalamannya pada waktu itu tahun 2012 pas saya saat keluar dari salah satu perusahaan, dan saya juga sempat bekerja di salah satu perusahaan juga. Ya namanya hidup itu kan sesuai dengan air mengalir aja gitu. Di mana kita ditempatkan di situ kita ada pengalaman ya. Nah waktu saya keluar dari perusahaan, saya bekerja, ditawari bekerja oleh adik saya yang kebetulan sebelumnya memang sudah bekerja di rumah sakit. Dia sebagai kepala bidang administrasi dan menawarkan ke saya kalau saya itu ditawari bekerja untuk bagian parkir. Tadinya saya menolak karena pengalaman saya di bidang itu belum cukup ada gitu kan. Karena bagian pekerjaan saya itu waktu saya kerja di bidang yang formal itu di bagian marketing ya. Jadi kalau di bidang sirkuit parking rasanya bertolak belakang. Tapi saya mencoba dengan situasi dan kondisi seperti ini kan tidak ada salahnya saya coba. Akhirnya secara sendirinya kita bisa beradaptasi dengan keadaan pekerjaan itu. Nah seiring waktu berjalan saya bekerja dan diterima bergabung di perusahaan perparkiran itu. Kurang lebih sudah 6 bulan berjalan. Itu belum terjadi apa-apa, cuma sebelum terjadi kejadian yang hal-hal aneh. Kita enjoy ya, biasa bekerja secara sebagaimana mestinya. Tapi di bulan ke-6 pas saya bekerja itu tiba-tiba saya mengalami satu kejadian yang memang buat saya tadinya belum begitu paham, karena saya anggap ini hal yang biasa gitu, karena baru pertama kedua gitu. Nah di suatu waktu saya itu kerja ke bagian shift 3, karena kan di situ tuh 3 shift kalau untuk parkir di rumah sakit itu kan pelayanan masyarakat ya, melayani masyarakat itu 24 jam. Jadi shift 1, shift 2, shift 3. Nah itu kejadiannya pada waktu shift 3 keseringannya. Jadi shift 3 itu masuknya dari jam 11, jam 23 sampai nanti selesai jam 7 pagi ya. Nah di pengalaman yang pertama saat 6 bulan terakhir saya bekerja di situ tuh ada satu hal yang aneh yang saya alami, dan itu menjadi catatan buat saya karena baru saya mengalami hal di sekitar rumah sakit itu ada hal yang janggal ya. Jadi pada waktu itu kejadiannya begini, saya bekerja kebetulan shift 2 waktu itu. Kalau shift 2 itu pergantian shiftnya dari jam 11. Jadi shift 2 itu masuknya jam 3, pulang jam 11. Nanti dilanjut shift 3, masuk jam 11, pulang jam 7, sorry. Nah itu pergantian shift 2, saya sudah shift 2 mau ganti ke shift 3, rekan saya yang akan mengupload loket. Biasa kalau udah pulang kerja itu kita suka prepare dulu bersih-bersih ke kamar mandi, rapi-rapi untuk persiapan pulang. Tapi saya tidak biasanya sebetulnya pas setelah pulang bersih-bersih ke kamar mandi yang saya alami ini, nggak biasanya saya ke situ. Kenapa tiba-tiba saya pas udah selesai pergantian aplus kerja itu saya masuk ke toilet yang tidak pernah saya masuki, tidak pernah saya injak gitu. Biasanya saya kalau pulang kerja itu kalau mau ke toilet itu biasanya ke toilet yang lebih dekat dengan pos kantor, di sebelah kiri adanya. Tapi kenapa pas waktu itu pergantian shift saya mau pulang itu kenapa saya ke posisi ke belah kanan, masuk ke dalam rumah sakit. Nah di dalam rumah sakit itu ada toilet, memang ada toilet umum itu untuk pengunjung, untuk karyawan semua di situ. Nah pas saya masuk ke dalam itu, di dalam ada 3 pintu toilet. Tapi pas saya jalan menelusuri gardel itu, biasanya namanya gardel kan kalau rumah sakit itu, lorong. Saya berpapasan sama security yang baru saja keluar dari toilet itu. Nah security yang keluar dari toilet itu, saya masuk, tapi ternyata ruangannya itu memang agak sedikit merinding karena pencahayaannya tidak maksimal gitu ya. Jadi menggunakan lampu yang 5 watt, agak remang-remang. Suasananya juga agak serem gitu. Jadi dia diberanikan diri aja karena memang sudah mau nggak mau gitu kan. Tapi ternyata security itu keluar, saya masuk, saling sapa biasa. Saya pas masuk ke toilet, di 3 pintu itu yang 2 kosong, pintunya terbuka. Dan saya masuk ke pintu ketiga yang pas security itu bekas pakai. Jadi dia keluar, saya masuk. Pas saya lagi cuci tangan,
cuci muka, biasa rapihin baju. Tiba-tiba pas saya nunduk gini, di belakang saya ada yang Noel. Saya belum kepikiran ke situ, belum kepikiran apa-apa, cuman ini perasaan saya aja kali. Tapi Noelnya itu kenceng, terasa banget gitu. Akhirnya saya noleh ke kiri. Ya udah saya lanjutin aja cuci muka. Saya penasaran, saya pengen ngejar bapak security yang tadi keluar itu. Apakah dia balik lagi ke dalam toilet gitu kan? Saya mastiin. Udah beres saya bersihin, saya lari. Ternyata si bapak security itu belum sampai ke posnya dia jaga. Masih ada di pertengahan jalan sambil berjalan gitu. Saya kejar, saya tanya, Pak, ada apa? Bapak tadi balik lagi ke toilet ya? Kenapa emang? Oh enggak Pak. Enggak, saya enggak balik lagi. Ini saya mau nyampe ke pos saya. Itu Pak, saya ada yang Noel, saya bilang. Di dalam toilet saya ada yang Noel. Saya pikir Bapak yang Noel. Nah dia cuman bilang, udah nggak usah dipikirin katanya. Dia mungkin udah tahu ada sering kejadian hal-hal yang aneh di sekitar situ, ke security, ke yang lain-lainnya gitu. Oh ya udah, akhirnya saya juga keluar, ikut keluar juga. Dia ke pos dia, saya ke kantor juga, ke sebelah kanan. Dan saya juga cerita sama teman-teman. Tadi saya ke belakang tuh ke toilet katanya. Ada yang Noel. Ya lu lagi kenapa ke situ? Jam segini mah toilet situ memang udah nggak usah dibilangin katanya, sering. Itu lampu di kamar mandinya aja kan gelap terus kan? Iya. Ya itu kan putus terus. Setiap kali dipasang mati lagi, setiap kali dipasang mati lagi. Makanya sekarang dipasangnya tuh lampu yang 5 watt. Oh pantesan gelap gitu. Iya. Kalau dikasih lampu yang redup itu awet lampunya. Tapi kalau dikasih lampu yang terang mati terus. Oh berarti di situ memang ada yang tahu lah orang-orang sekitar situ. Jadi makanya lampunya agak sedikit redup biar tetap nyala. Yang penting ada, nggak terlalu gelap gitu kan. Nah itu singkat cerita, perjalanan berlanjut, hari demi hari saya laluin kerja di situ dengan rentan waktu yang cukup lama. Ada lagi satu cerita masih di lingkungan rumah sakit juga. Waktu itu kalau nggak salah saya kebetulan kerja si malam, kebagian malam. Nah pada saat saya kerja malam, biasa kalau kerja shift malam itu kan 30 menit sebelum kita upload sudah ada di tempat. Nah sudah ada di lokasi. Jadi pas masuk jam 11 itu, kita setengah 11 sudah standby untuk pergantian shift. Nah pas shift malam itu kebetulan saya kebagian pos tugas yang untuk keluar motor. Jadi kan di situ ada 3 pos ya. Ada pintu utama, ada pintu keluar sama pintu masuk. Jadi kalau untuk pintu keluar itu kita menerima tiket. Kalau untuk pintu masuk kan memberi tiket. Nah pada waktu itu shift malam itu biasanya kan jam 12 masih ada hilir mudik orang, masih ada yang besuk, masih ada yang belanja obat, masih ada yang parkir mobil gitu kan. Nah semakin larut itu pukul 1 itu udah mulai sepi pengunjung, yang besuk juga udah nggak ada, kecuali yang sering hilir mudik itu ketika ada kejadian-kejadian dari luar, itu ada kecelakaan masuk ke UGD, itu ambulan. Biasanya kalau yang jam-jam 12 sampai jam 1 itu yang sering hilir mudik keluar masuk itu ambulan. Kalau ada kecelakaan di mana-mana masuk ke UGD, kalau ada kecelakaan di mana-mana masuk ke UGD. Nah satu waktu memang kalau jam 1 itu di situ bisa santai, bisa ngobrol, bisa sambil main kartu, bisa sambil bakar-bakar api untuk menghangatkan tubuh karena kan dingin gitu kan. Saya di sini sama teman-teman itu dibagi aplusan tidur, istirahat, karena memang kalau shift 3 itu dari kantor juga merekomendasikan kalau untuk shift 3 bisa untuk istirahat tapi dengan catatan bergantian tidurnya. 2 jam gitu kan. Ada 6 orang berarti yang 2 orang tidur, yang 4 orang standby. Nah kebetulan saya kebagian waktu itu standby, lagi berempat, yang 2 tidur. Nah di tengah-tengah perjalanan dinas malam itu saya sepakat sama teman-teman saya itu main gaple, main kartu daripada iseng gitu kan. Daripada iseng kita main kartu, ayo sambil bakar-bakar gitu. Itu suasananya berbeda waktu itu pada malam itu. Nah tiba-tiba lagi ngumpul gini, biasanya kalau shift malam itu di pos utama disediain bangku dibikin jadi satu, jadi agak lega gitu, jadi kayak pos ronda. Duduk bareng main gaple.
Tapi tiba-tiba pas keseruan dari permainan gaple itu sambil jaga juga kendaraan yang mau masuk atau keluar, kita sambil kontrol juga. Ada diawali dengan tiba-tiba ada angin, Mas, angin berhembus gitu. Angin berhembus itu beda dengan angin yang biasa gitu. Kalau angin biasa kan ribut gitu, gitu. Kalau ini seliwir gitu, menyeliwir, namanya menyeliwir gitu kan. Ih, kok anginnya ini nyeliwir banget ya. Tapi tiba-tiba teman-teman saya yang lain itu nggak kepikiran apa-apa, cuman seneng main aja sambil ketawa-ketawa, sambil cekakak-cekikikan gitu kan. Kalau saya agak sedikit sensitif pendengaran saya gitu ya. Saya bilang, kok agak rame amat ini ya? Rame apaan katanya? Nggak kayak ini ya, kayak rame gitu, kayak ada suara-suara anak kecil sih. Anak kecil bermain sih gimana ya, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu kayak cekakak-cekakan. Kayak anak-anak yang lagi diajak ibunya besuk, lagi diajak ibunya ke rumah sakit gitu kan, rame kalau anak kecil. Kayak gitu, cuman kalau anak-anak dibawa ke rumah sakit kan biasanya keramaiannya itu siang-siang. Nggak jam segitu, saya lihat jam, jam 1. Tapi ini suara anak-anak kecil rame banget. Ternyata pas saya noleh ke kanan, oh nggak ada, itu parkiran mobil semua, nggak ada gejala-gejala keramaian. Pas saya nengok ke kiri, ternyata sumbernya itu di taman. Ada taman di situ, taman yang agak luas gitu. Tempatnya memang bagus, ada bangku-bangkunya, ada pohon rambutan di situ. Disitulah terlihat anak-anak kecil-kecil pada lari-lari kayak di sekolahan TK. Pokoknya riang banget itu, anak-anak kecil pada ketawa-ketawa. Itu anak-anak pada main di situ. Di mana lo? Tuh lu ngelihat ke kiri deh, tuh ke taman itu yang dekat pohon rambutan. Oh nggak ada katanya. Oh ya udah deh terusin aja katanya. Nggak usah dihirauin, itu nafsi aja. Main lagi. Nggak lama, seling beberapa menit, ada angin lagi berhembus, seliwir lagi gitu. Beda Mas, kalau angin dari alam itu sama angin yang begitu tuh beda auranya. Jadi kayak seliwir gitu. Jadi kadang-kadang goyangnya dedaunan itu hanya di sekitar itu aja. Jadi di tempat lain nggak ribut, itu aja. Nah itu yang saya alami waktu itu di sekitar di tempat saya itu ada pohon kenari kan, pohon kenari, ada pohon palem gitu. Nah itu yang ribut anginnya itu di sekitar lingkungan parkir itu. Nah pas ada angin datang lagi, tiba-tiba saya nengok lagi ke sebelah kiri lagi, ke tempat yang tadi. Saya tegesin gini, oh iya angin, tapi itu kok rantai pembatas parkir. Kan kalau parkir dibatasin tuh pakai rantai biar jangan keluar gitu motor atau mobil gitu kan. Nah posisi rantai itu kan pembatasnya suka diliuk-liuk gini dari rantai itu. Itu yang saya lihat, rantai bergoyang-goyang. Tapi dari liuk-liuknya itu yang bergoyang cuman satu liukan. Kalau yang lain diam, dia nggak bergoyang. Yang satu, itu rantainya yang satu goyang sih. Chris lihat nggak? Dia tahu sama saya, dia ngelihat. Oh iya Den, heran ya. Padahal ini angin kalau angin tuh semuanya goyang. Ini cuma itu aja satu. Nah itu teman saya juga ikut ngelihat juga. Selain saya sendiri, teman saya ikut. Tapi kita di situ nggak ada rasa takut karena udah deh alamnya lain-lain. Yang penting jangan mengganggu kita di sini. Mereka mau melakukan aksi apa silahkan, yang penting tidak mengganggu keadaan saya di sini gitu kan. Itu pasif malam. Nah pagi-paginya saya sama teman saya Chris itu cerita ke teman-teman yang lain. Biasalah gitu kalau udah ada kejadian hal-hal yang aneh kita suka pagi-paginya diceritain. Lihat nggak katanya. Tuh pagar itu tuh yang pembatas rantai parkiran motor katanya. Goyang-goyang, cuman goyangnya satu, yang lain mah nggak pada goyang. Ada lagi lu ya, ketemu lagi ya katanya. Iya, Dennis tuh yang pertama ngelihat. Saya mah bukan ngelihat rantai aja, ngelihat orang anak-anak bocah-bocah bermain tuh di pohon mangga. Ternyata teman saya juga nyambung perkataannya. Ya itu mah memang tempatnya di situ. Lu mah baru ngelihat. Saya mah udah dari kemarin juga sering ngelihat di situ di pohon mangga. Di situ ada pohon mangga kan. Pohon mangga, ada pohon rambutan. Memang di situ tempatnya sarang makhluk-makhluk astral. Itu shift malam yang pertama, ya.
Nah, shift malam yang kedua, saya mengalami juga kejadian aneh juga, Mas. Waktu itu kalau nggak salah, kebetulan shift malam di bulan apa saya lupa ya. Nah, biasa kegiatan shift malam itu tidur aplusan, jaga aplusan. Di satu waktu saya sama teman-teman saya, kebetulan waktu itu saya kebagian jatah tidur. Kejadian yang kemarin kan saya kebagian jatah jaga, saya sampai ngelihat itu, ini jatah tidur saya. Pas saya tidur jam berapa ya, waktu itu saya tidur sekitar jam 2 sampai setengah 3 lah, setengah 3 saya ngantuk. Ya udah tidur aja tuh berdua katanya sama si AS katanya. Kalau tidur tuh di pos utama, pos pintu masuk penjagaan pos utama, saya tidur di situ. Mereka pada biasa main gaple, ada ya sambil ngopi segala macem. Saya tidurnya pules gitu, ketiduran, nggak sadar lah gitu, sampai lelap gitu. Pas teman-teman saya yang berempat itu udah selesai, main gaple gitu, udah jenuh mereka. Menjelang subuh, jam-jam setengah 5 kalau nggak salah, sebelum beduk subuh ya. Itu kita kan kebagian jatah dibangunin untuk standby ke pagi, ke jam 7 kan, udah mau menjelang ke pagi, aplusan lagi nanti. Kemana si Denis katanya? Kan dia tidur, nggak ada katanya. Nggak ada tuh di pos utama, nggak ada orangnya. Biasanya tidur kan pada di situ semua. Kemana tuh orang? Udah coba cariin di kantor kali. Nah biasanya kalau nggak di pos, tidur di kantor biasanya di bawah gitu. Nggak ada di kantor juga. Tiba-tiba saya muncul dari apotik, dari ruangan apotik. Nah, itu orang dari apotik ngapain muncul di sana, sambil saya matanya agak sempoyongan gitu. Kok saya keluar dari apotik ini, lu siapa yang mindahin? Lu kan tidur di pos utama, kenapa? Nggak tahu, saya ada yang mindahin. Saya lagi tidur di pos utama, tiba-tiba bangun di apotik. Jarak pos utama itu 40 meter dari apotik. Kalau misalkan saya dipindahin, itu kan berat gotong saya. Masa ngerjain sampai digotong, saya keburu bangun dong. Tapi tiba-tiba saya bangun di apotik. Saya sempat bengong di situ. Saya tadi tidur kan di sini ya, Sep ya. Kok saya tiba-tiba dibangunin sama petugas cleaning service, saya tidur di jok apotik. Ya, udah deh. Tahu siapa yang mindahin saya, mungkin yang jelas saya nggak kenapa-napa lah gitu ya. Mungkin iseng aja kali itu yang mindahin saya. Karena teman-teman saya nggak tahu kalau saya pindah gitu. Nggak tahu kalau saya ada yang mindahin gitu kan. Karena pos utama itu di depannya meja anak-anak yang jaga malam itu berdepanan gitu. Kalau saya misalkan bangun pun mereka ngelihat gitu, saya lari atau kemana gitu kan, kepantau. Nah, udah menjelang ke pagi, biasa suka cerita-cerita lagi. Itu kalau ada hal-hal kejadian aneh itu, suka paginya itu suka diceritain, Mas. Tawa-ketawa, lu sering banget lu ngalamin kayak gitu katanya. Nggak tahu, saya ngalamin ini, ngalamin itu katanya. Lu sih banyak ngelamun katanya. Enggak, cuman saya mah gimana ya, kadang-kadang juga suka ngerasain situasi yang lagi enak, lagi enggak di tempat ini tuh saya suka ngerasain gitu. Lagi ada hal-hal yang enak ngerasain, yang enggak enak juga saya suka ngerasain gitu. Ya udah, lu mah jangan banyak pikiran katanya. Cuman taunya seperti itu doang gitu kan. Iya deh. Nah udah, itu udah kejadian berlanjut ya, udah berlalu. Nah singkat cerita, itu berapa hari kemudian, itu kan saya kalau di tempat kerjaan itu, Mas, kalau misalkan shift malam, itu teman-teman saya itu kadang-kadang saya juga kewalahan gitu ya. Shift malam itu kan identik dengan angin malam, identik dengan daya tahan tubuh gitu. Nah karena saya di sini bisa mijit gitu kan, mereka suka ngandelin saya gitu. Kadang-kadang kalau lagi enak gitu, kita pikiran lagi mood gitu, kita mau deh bantuin dia gitu. Tapi kalau kita pikiran lagi nggak mood juga, kadang-kadang ada keselnya. Tapi saya kalau nggak dibantu teman saya minta dipijit gitu kan, kasihan juga gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau lagi mood, lagi enak pikiran gitu, Dan ini dong bantuin gue, ini punggung katanya. Ya namanya shift malam saya juga paham ya, identik dengan masuk angin, identik dengan drop badan lah fisiknya gitu kan. Nah itu udah gitu
teman-teman rata-rata gitu pasti larinya ke saya. Tolong ini dong punggung kayaknya kenceng banget nih gitu. Saya juga ngerasain gimana kalau rasanya masuk angin kan. Biasanya nyerangnya kan ke punggung, kenceng gitu kayak ada yang nempel atau apa gitu kan. Nah itu kalau udah ituin sama saya tuh punggungnya, ya mereka seger lagi gitu kan. Udah ya biarlah, yang penting saya berbuat baik dalam pikiran saya, hati saya kan. Satu waktu pas keesokan harinya itu saya kebagian shift siang lagi, aplusan lagi minggu berikutnya lah gitu. 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam, 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam, 2 hari libur. Biasa kayak jadwalnya security, sama modelnya kayak gitu schedule-nya. Itu dari siang biasa normal lah, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada hal-hal yang janggal gitu kan. Nah pas di jam terakhir, 1 jam terakhir sekitar pukul 10, pukul 22 ya, kalau malam itu pukul 22 menjelang pukul 23 kan itu menjelang pergantian shift. Nah itu ada salah satu teman saya, si LF, itu anak itu yang paling banget gitu, apa-apa kalau dia penyakitnya masuk angin terus gitu kan, apa-apa kalau dia masuk angin, ini dong punggung saya nih, ya saya kayak orang culun ya, nurut aja gitu. Teman-teman saya bilang, lu mau ngapain, lu mau aja disuruh-suruh katanya. Memang jauh usianya sama saya gitu kan. Satu waktu pas saya kebetulan satu shift sama dia tuh, sama si LF itu satu shift, mau pulang malam, dia kebetulan lagi nggak enak badan. Dia bilang kan dia pulangnya jauh. Dan kenapa? Ini gue pengen pijitin dong punggung, tapi gue pulang ke rumah lu ya katanya. Ya terserah aja. Jadi dia pulang kerja ke rumah saya gitu kan. Tapi kan saya kerja nggak pakai motor, dia yang pakai motor. Nah udah beres, aplusan, bubar, saya pulang, teman saya yang shift 3 ngegantiin, saya keluar pos. Yuk, pas kebetulan waktu itu hujan rincik-rincik itu, hujan gerimis, hujan kecil. Ya hujan, ya nggak apa-apa dah, kita berangkat aja, pulang aja dah. Daripada nanti nambah malam, kalau pulang jam 11 kan nggak kerasa. Seling sejam aja udah masuk pagi kan. Saya di situ manfaatin waktunya itu jangan sampai lama nunggu di tempat kerja. Ya udah pulang aja dah, hujannya kecil ini gerimis. Ya udah lu yang bawa ya. Saya dibonceng sama dia pulang. Keluarlah rumah sakit, keluar pintu rumah sakit masuk ke kanan. Nah itu kalau pulang ke rumah itu kan ngelewatin jembatan Kali Sedane itu Mas ya. Ada Kali Sedane di situ di sekitar rumah sakit jiwa itu di bawahnya. Nah beberapa meter dari rumah sakit, kalau tidak salah 1 kilo itu, pas setelah lampu merah belok kiri, itu kan jalannya sepi, lintasannya itu cuman pohon-pohon, ada pohon beringin, ada sebelahnya lapangan golf gitu. Dan penerangannya itu nggak cukup, jadi nggak ada lampu penerangan jalan, gelap, hanya kesorot lampu motor yang saat itu melewat aja. Mobil juga ya kalau berarahan gini, itu terangnya tuh hanya lampu yang ada di dalam kendaraannya, jadi lampu serinya. Pas saya belok ke kiri itu jembatan, berdua sama dia dibonceng, ternyata dia pikirannya kosong. Si LF itu teman saya lagi bawa, saya lagi asik-asik gini main handphone. Tiba-tiba dia pas mau belok kanan, dia mau nerobos lurus. Di mana di depan itu ada gorong-gorong. Ih belok kanan katanya. Ngapain lu lurus, itu kan gorong-gorong depan gelap. Nah itu kan pas belok kanan ini depannya ada pohon. Nah di belakang pohon itu ada sosok yang putih, yang dia mau nabrak itu kan saya belokin, saya pantingin ke kanan. Nah itu di atasnya itu kan ada gawir, kalau orang Sunda bilang itu namanya gawir, tanah tinggi, atasnya ada pohon bambu. Lu bengong kenapa? Ya nggak tahu, saya nggak ngeh aja, dia bilang. Ya udah terusin cepetin gas, saya bilang gas cepet nyampe ke rumah, nanti ceritanya di rumah, saya bilang. Udah sampai di rumah barulah saya cerita ke dia. Tahu nggak, waktu kamu mau belok kanan itu kamu diam aja, mau nyusruk mau nyasar ke itu, saya ngelihat di balik pohon itu ada sosok yang pakai baju putih, rambutnya panjang. Situ nggak sadar ya. Iya, saya nggak tahu apa-apa. Untung stang motornya itu saya ambil alih ke kanan. Kalau saya seumpama nggak diambil alih ke kanan,
kamu nyebros ke selokan itu, ke gorong-gorong. Udah sekarang tidur aja, ntar pagi-pagi aja. Lu mau dikerok kayak, mau dipijit pagi-pagi. Sekarang istirahat, besok pagi kita aktivitas. Karena besok pagi itu langsung ke shift 1. Wah, dari shift siang langsung masuk shift 1. Jadi jedanya itu cuman beberapa jam kita udah berangkat lagi pagi-pagi. Nah itu banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami di sekitar rumah sakit itu. Dari mulai sosok makhluk astral yang memperlihatkan, dari memang tempat itu banyak cerita-cerita yang memang selain pengunjung, pegawai rumah sakitnya sendiri pun ada beberapa yang memang banyak yang pernah menyaksikan kejadian-kejadian yang serupa gitu kan. Selain saya sendiri yang menyaksikan, mereka pun menyaksikan yang ada yang ngelihat di sosok tinggi besar hitam. Informasinya dari pengunjung rumah sakit. Jadi keluarganya yang ada dirawat di situ, dia mau besuk, mau nginepin gitu kan. Biasanya kalau yang ada keluarga yang dirawat itu kan keluarganya suka ada yang menginap di rumah sakit. Nah itu menurut cerita beliau itu, dia pas mau masuk ruang UGD, mau masuk ke ruang hemodalisa kalau nggak salah, di situ ada ruang cuci darah. Memang di pojokan parkir itu tempatnya sering sepi, Mas. Jadi ada salah satu area parkir yang memang jarang sekali kesinggahin mobil gitu kan. Sepi terus. Ada pohon besar, bukan pohon beringin tapi pohon tua. Nah itu ada salah satu pengunjung yang menyapa saya, nanya, "Mas, di sini gara Mas." "Kenapa, Bu?" Dia cerita, padahal saya udah mengalami sebelumnya. Dia bilang, "Tempat ini angker ya, Mas?" katanya. "Angker kenapa, Bu?" "Ya namanya rumah sakit, apapun pasti rumah sakit mah ada aja, Bu." "Emang kenapa, Bu?" "Demi Allah," katanya, maghrib saya mau ngaplus keluarga saya di dalam lagi dirawat. Saya datangnya maghrib. Itu kenapa tiba-tiba dari luar jalan raya ada sosok tinggi hitam, tinggi banget. Mungkin ada sekitar 10 meter. "Iya Mas, bener," katanya. Ngelangkah masuk ke rumah sakit. Pas maghrib itu. "Ah yang bener, Bu." "Ih saya ngelihat Mas." "Tuh yang di sana tuh di pojokan parkiran," katanya. "Oh itu deket ruang cuci darah di situ. Memang angker di situ." "Terus gimana Ibu?" katanya. "Ih saya merinding," katanya. Udah aja saya nggak ngomong apa-apa, pokoknya saya ngomong cerita sama si Mas, saya ngelihat itu katanya. "Ini mah diceritain aja sama si Mas. Saya ngelihat asli loh Mas," katanya. "Ya udah Bu, sering-sering sadar aja, eling aja Bu. Kalau mungkin Ibu pas ngeliat kayak gitu mungkin lagi mikirin ini ya keluarganya yang lagi dirawat." "Iya Mas, ngeri ya di sini angker," katanya. Dia sampai berulang kali ngomong itu, "Ngeri ya di sini angker." Akhirnya si ibu itu keluar lah gitu, mau beli apa kayak gitu, beli makanan buat di dalam. Ada juga cerita itu karyawan bagian dapur lagi shift malam. Dia biasanya kalau dapur itu kan sama standby juga kayak kita ya, nggak pernah ada istirahatnya. Nah itu dia kalau dapur itu adanya di belakang rumah sakit, dapur, laundry, itu pencucian semua ada di belakang rumah sakit. Nah itu cerita ke saya katanya, "Wah saya waktu malam-malam," katanya, "lewat sana tuh di dalam di lapangan kan ada pohon besar, pohon mahoni tua banget, zaman Belanda mungkin tuh ratusan tahun udah usianya tuh pohon mahoni." "Kenapa?" katanya. "Saya lagi dorong gerobak makanan lewat lorong gardel itu, tahu nggak?" Dan katanya, "Saya pas ngelengok ke kanan kan itu ruang bidang, ruang administrasi, di sampingnya kan ada pohon mahoni gede. Nggak tahu itu saya ngelihat yang ada yang ngegelinding dari atas pohon itu, geluduk-geluduk ke lapangan, ke rumput. Ternyata pas dia tegesin kan kalau di dalam itu penerangannya kan ya kalau lampu-lampu nggak nyala semua, jadi yang tertentu aja, yang vital aja. Pas saya tegesin saya kan penasaran, katanya apa sih itu gelutuk. Itu ternyata kepala manusia. Yang bener loh, ih asli katanya. Ngegelutuk dari atas, gelutuk. Terus lu gimana? Ya udah aja saya lepas itu gerobaknya, saya lari. Nah itu kejadian yang bersumber dari orang lain yang mengalami hal yang sama dengan saya. Nah ada lagi satu cerita ini yang tragis namanya ya, di sekitar rumah sakit itu.
Waktu itu saya kebagian kalau nggak salah balik lagi ke shift malam lagi, saya kejadian shift malam lagi. Memang konon di tempat itu, di depan rumah sakit jiwa itu, jalannya itu orang bilang sih termasuk jalur tengkorak, jadi jalur maut. Sering sekali terjadi kecelakaan, bahkan 1 bulan itu 4 atau 5 kali itu ada aja kecelakaan. Entah kenapa penyebabnya, itu yang jelas selalu ada kecelakaan. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau dini hari, itu pasti ada terjadi kecelakaan. Nah itu yang saya alami pada saat shift malam lagi tuh, jam 11 ya, pergantian shift. Sama teman saya waktu itu, saya kebetulan jaga di pos keluar motor ya, di pos keluar tiket. Dia keluar, saya masuk pas ganti shift. Belum beberapa menit baru saya mau login komputer itu. Pas masuk mau login, tiba-tiba suara benturan keras. Buar. Loh, saya udah tahu karena udah beberapa kali kejadian setiap ada benturan keras pasti ada kecelakaan. Wah, ini ada kecelakaan nih pasti. Keluar lagi saya udah, itu dilepas pos, dilepas ditutup. Saya ke depan. Ternyata bener, Mas, ada kecelakaan lalu lintas di situ. Itu kecelakaannya pas berdepanan dengan pos saya jaga, dan jaraknya itu kalau nggak salah dari pos yang saya jaga ke jalan raya itu sekitar 20 meter. 20 meter berarti nggak terlalu jauh. Saya ke depan, ternyata pas di depan pos yang saya jaga pinggir jalannya itu kecelakaan motor sama motor adu domba. Kenceng sama kenceng. Yang satu dari arah barat, yang satu dari arah timur. Yang dari arah barat itu kalau nggak salah korbannya itu dia mau ngejar waktu shift malam. Nih korban yang mau ngejar waktu shift malam karena dia shift 3 juga sama. Dia keburu kesiangan katanya, dia kenceng-kenceng. Nih yang dari timur itu baru pulang kerja. Mungkin udah ngantuk, lelah atau apa. Karena kejadiannya sekitar jam 12 itu pas, jam 12. Bedak. Saya lari ke depan. Itu yang saya lihat apa ya? Asap mengepul. Loh, buset, ini kecelakaan apa ini? Aduh, kenceng banget ya kayaknya. Soalnya motornya itu mental kemana gitu. Ada di nyempil di pohon kenari. Yang satu motornya ada di mana? Ini gimana kronologisnya gitu. Pas saya lihat korbannya ada satu yang meninggal tewas. Itu yang dari arah timur yang pulang kerja lelah ya. Kalau yang dari arah barat yang ngejar waktu untuk kerja malam dia nggak terlalu parah, cuman luka-luka ringan. Tapi itu yang korban yang parah itu yang pulang kerja lelah, dia ngantuk atau mungkin nggak konsentrasi. Ternyata pas saya lihat, wah, itu ngeri Mas jenazahnya. Korbannya tewas kan, tergeletak di situ, bersimbah cairan merah itu pada berantakan di situ ya. Dan udah nggak gerak apa-apa itu kondisi korbannya. Kalau saya sendiri kan kalau ngelihat yang seperti itu tuh nggak bisa ya, jadi agak trauma gitu kan, nggak bisa lah gitu, suka langsung lemes. Akhirnya teman saya yang bilang, teman saya yang agak beranian gitu kan, nak katanya, tolongin tuh, itu udah masih hidup apa enggak katanya, lihat aja tuh gerak enggak katanya. Ya udah disamperin sama dia. Saya ngelihat dari jauh, ngelihat dari sekitar 6 meteran gitu kan. Ternyata itu Mas korbannya udah meninggal. Tapi dia pakai helmnya karena mungkin parah gitu, kepalanya pecah. Nempel itunya helmnya di kepalanya. Teman saya bilang, udah nggak ada katanya ini mah. Ya udah, ambulan aja dari dalam, panggil security, suruh bawa. Keluarlah ambulan dari dalam, kebetulan pas di depan rumah sakit itu. Ambulan diambil, dari security langsung calling-callingan, bawa ke dalam. Itu tewas seketika korbannya. Dan cairan merahnya itu mengalir ke aspal. Akhirnya teman-teman saya tuh yang beranian banjurin pakai ember. Dibersihin lah gitu. Dibawa ke UGD. Dia memang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah itu kejadian yang pertama tuh yang tragis
yang saya lihat kejadian kecelakaan korban jiwa. Singkat cerita, waktu berlalu ada lagi itu kejadian ibu-ibu pagi-pagi itu subuh, pas shift malam juga, saya shift malam tapi menjelang pagi lagi pada duduk gitu, tiba-tiba ada belerang gitu, benturan, pokoknya selalu ada. Kalau benturan pasti kejadian, cuman yang dalam pikiran itu benturan itu mudah-mudahan, kalau saya harap sih jangan sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Kalau hanya luka-luka biasa, luka-luka ringan nggak apa-apa, cuman pas ibu-ibu itu agak parah juga tapi nggak ada korban jiwa, cuman kondisinya kakinya patah. Itu motor sama mobil. Jadi mobil yang mau pulang dari pasar bawa sayur-sayuran, motor si ibu itu mau ke rumah sakit, mau masuk, mau berobat. Dia pagi-pagi subuh tuh mau ngambil nomor, kehantem sama mobil sayur itu. Kakinya patah, anaknya juga mental ke gorong-gorong gitu. Jadi, tadinya mau berobat jadi malah dirawat di situ di UGD. Itu ceritanya yang saya alami kejadian di tempat itu. Tapi memang mengulas cerita yang namanya rumah sakit jiwa yang ada di Bogor itu, kisah-kisahnya, kisah mistisnya memang cukup mengerikan juga ya. Banyak kisah yang beraneka ragam, pengalaman yang dari dulu. Orang tua saya kan dulu pernah kerja di situ, bahkan sekarang udah pensiun di situ kan. Nah, dia sering cerita katanya di dalam itu di rumah sakit itu suka ada kejadian-kejadian yang memang selain mistis juga ada kriminal juga di situ banyak. Jadi ternyata pasien-pasien yang perempuan itu suka ada diculikin sama orang-orang berandalan gitu, preman-preman nyulikin pasien perempuan, ada pelecehan seksual gitu, diculik, diambil, dibawa kemana. Nah, itu kadang-kadang diculik aja gitu. Jadi kejadian kriminal juga banyak di situ. Ada juga yang gantung diri pasiennya. Jadi tempat itu tuh memang banyak kejadian yang ekstrim. Ada juga kadang ada segala macam hal lah yang ada di situ. Oke. Diminum dulu, ayo Bang Nis, kita ngopi dulu nih ya kan, biar nggak tegang. Oke. Nah, berarti selama 4 tahun ya Bang ya? Bang kerja di situ tuh Bang. 4 tahun. Kebanyakan lebih sering ke shift malam atau siang atau pagi? Apa emang rata? Tadi kan 2 hari pagi, 2 hari 2 hari. Oh, rata semua schedule. Rata ya? Rata. Karena yang 2 dia tadi 2 pagi, 2 siang, 2 malam, 2 libur gitu. Ya. Biasanya ini hal umumnya kalau misalkan teman-teman semua bekerja sebagai security gitu ya. Security. Itu udah kayak gitu deh pasti gitu kan. Nah, Bang, lebih sering ngalamin kejadian di spot mana sih Bang, di area parkir itu tuh? Yang kayaknya nih sering nongol terus gitu, daerah mana gitu? Yang dekat pintu keluar atau mana? Yang sering muncul makhluk yang astral itu yang di taman itu. Yang di taman? Yang taman bermain itu yang saya bilang ada anak-anak kecil. Iya. Itu yang paling kuat di situ energinya. Tapi kalau selebihnya? Kalau selebihnya nggak ada. Kalau untuk di area parkir biasa aja. Kalau yang saya rasa. Oke, apa jangan-jangan di taman itu kayak ada pohon jadi dia di situ kali setannya ya? Iya, pohonnya di situ pohon mangga. Terus ada pohon rambutan. Tempatnya juga memang kalau siang tuh adem, enak gitu. Enak tuh buat neduh-neduh tuh ya. Bawaannya enak buat neduh di situ. Oke, nah itu kan berarti kalau zaman 2010 ke 2014 berarti kita bayar itu belum pakai e-money. Belum, masih ya manual. Kan masih manual. Misalkan masuk tiket biasa, 2 jam sekitar 6.000 gitu kan gitu, sebagainya. Iya, nah, efeknya nih Bang, kalau sekarang kan kita agak melenceng sedikit ya. Kalau sekarang kan bagian bayar kita pakai e-money. Kalau dulu kan lebih ke cash gitu kan. Lebih enak cash apa e-money? Kan kalau e-money itu kan kayak ke sistem ya kan? Ke sistem, iya. Ke sistem berarti direct langsung ke jadi perusahaan ini gitu perusahaan ya. nge-link ke perusahaan. Berarti nggak ada tips-tips itu dong? Kalau sekarang ya udah ada, gitu kan? Udah aja main gitu kartu ya? aja. Kalau dulu mah banyak tipsnya. Iya kan, apalagi rumah sakit itu kan flow-nya kan, orang besuk ada jamnya, 2 jam ya udah gitu kan ya. Oke, Bang. Terus kemudian nih Bang. Dari rumah sakit
itu sendiri gitu kan, ada cerita khusus gak sih Bang? Misalkan rumah sakit ini dulunya adalah tempat apa gitu Bang? Atau memang ya sekedar lahan kosong terus dibangun rumah sakit gitu Bang? Kalau menurut sejarah sih itu kan berdirinya kalau tidak salah sekitar rumah sakit itu tuh bangunan Belanda ya, peninggalan Belanda. Itu kalau nggak salah berdirinya itu tahun 1881. Udah lama itu. Tapi bangunannya masih bangunan Belanda? Masih apa bangunan Belanda. Oh, masih kalau bangunan untuk Belanda? yang bagian dalam. Tapi kalau untuk cover bagian muka itu udah sebagian ada yang direnov, sebagian juga ada yang masih orisinal. Jadi bangunan Belanda. Itu dulunya memang rumah sakit diperuntukkan untuk orang-orang yang kena gangguan jiwa dari zaman Belanda ceritanya. Ini menurut, dan nenek saya pun di situ kerja dulu sebagai zaman tahun sekitar 60-an gitu kan. Udah kerja di situ, bahkan saya dulu masih kecil. Nah, itu tahun berapa ya? Berarti cerita ke tahun 80. Itu saya kan masih usia SD lah ya, sekitar 6 tahunan gitu. Karena itu kerja di situ tuh kalau untuk zaman dulu kan mau jadi pegawai gitu tuh mudah Mas. Yang penting asal mau, itu mau jadi pegawai yang kayak gitu. Kalau sekarang susah ya? Ya, kalau jauh berbeda sekarang itu syarat A, I, U, E, O gitu ya? Kalau zaman dulu kan siapa yang mau kerja di pemerintahan, walaupun istilahnya juru pangkas rumput kayak apa taman gitu, ya? taman kayak apa, pokoknya digaji aja kan dulu mah kan gitu. Nah itu nenek saya kerja di situ, terus nyambung juga pas masukin ibu saya. Nah ibu saya bisa masukin adik saya gitu jadinya. Nah itu terakhir aturan yang begitu-begitu kan udah belum lama ya, tahun berapa gitu digeser lah ke masanya gitu kan. Saya bisa masuk ke situ, cuman saya nggak bekerja di instansinya. Saya cuman rekanan dari outsourcing perusahaan saya aja dipekerjakan di situ gitu kan. Jadi nggak ada, bukan karyawan rumah sakit. Nah itu waktu saya usia 6 tahun katanya, saya suka diajak kerja sama nenek saya. Mau ikut nggak? Nenek saya kerja siang. Yuk ikut yuk, ntar pulangnya malam gitu. Ikut. Nah itu dari rumah ke tempat rumah sakit itu kan jalan kaki. Bahkan saya dituntun itu usia SD itu nyebrang Kali Sedane. Jadi kalau nenek saya sama saya itu kalau mau berangkat kerja itu nyebrang Kali Sedane, sampai pas mau nyebrang itu kainnya diangkat dulu ke sini, diangkat gitu. Sama saya tuh loncat-loncat ke batu gitu kan. Kadang-kadang kalinya gede juga, suka ngeberaniin diri Mas. Kan Kali Sedane itu kan pasang surut, kadang kecil, kadang gede gitu. Nah itu ada satu waktu itu pas kebetulan kalinya lagi pasang, saya nyebrang. Sampai kebayang aja pas nyebrang, sampai usia nenek-nenek ya, saya masih bocah. Bisa dia nyebrang, naik ke atas, udah beres di seberang, belum lagi naik ke atas gitu, tembok gawir di tanah ke atas, naik baru nyampe ke yang area yang aman lah gitu. Kan itu prosesnya dari seberang sana bawa tas, terus ngangkat kainnya sampai nelusurin batu-batu itu kan diraba dari kaki itu harus tepat nggak nih pijakannya ke batu yang di dalam ini. Oh ya takutnya ada kotoran beling atau apa kan bisa bahaya tuh kan. Tapi udah terbiasa jadi bisa gitu kan, nyebrang ya? Terbiasa bisa nyebrang kali gitu. Itu kebayang kali gede kok bisa nyebrang nenek-nenek gitu. Saya ikut nyebrang juga, beres, jalanlah ke atas. Karena dari Kali Sedane naik ke atas itu ada lapangan golf. Nah, lapangan golf, ada pemukiman warga. Nah, itu ada jalan setapak untuk menuju ke lapangan golf, dan setelah lapangan golf baru jalan raya, baru rumah sakit. Nah, di perjalanan dari pemukiman warga ke lapangan golf itu sambil bercerita, katanya gini. Nah, ini kan itu ada lapangan golf, ada pohon kedondong gede. Kamu kalau misalkan main-main ke sini sama teman-teman kamu, jangan main-main ke sini saat lagi sepi, lagi tengah hari katanya. Emang kenapa nih? Suka kalau lagi kebetulan, kalau lagi apes itu kamu suka nanti bisa ketemu sama yang namanya hantu ngesot, jurik ngesot. Jurik ngesot. Hantu ngesot. Hantu ngesot. Kayak mungkin kayak suster ngesot kali ya, kalau sekarang. Ternyata saya baru menyimpulkan sekarang kan itu trennya suster ngesot.
oh ternyata memang ada hantu ngesot itu. Cewek apa cowok Dan tuh? kurang tahu, pokoknya namanya hantu ngesot. Ngesot. Jurik ngesot, kalau bahasa Sunda kan jurik ngesot gitu. Jurik ngesot tuh kayak gimana? Dia entah itu mau antara nakut-nakutin apa cerita sungguhan gitu kan. Cuman disimpulkan di zaman sekarang itu, oh pantesan ada namanya film Suster Ngesot. Memang berawal dari hantu ngesot itu. Hantu ngesot itu dikembangin lah dikembangin, ya. Oke, Bang, terus yang kita singgung yang masalah kan banyak banget kejadian di depan rumah sakit tabrakan itu ya. Memangnya di jalan itu kayak gelap, trek lurus atau pas belokan itu, Bang? Trek lurus. Trek lurus tapi gelap apa terang? Trek lurus gelap. Jadi penerangan jalan umum ya, PJU-nya itu nggak memadai, nggak memungkinkan. Cuman nggak tahu tindakan dari pihak pemerintah setempat disengaja atau memang setiap kali dikasih penerangan jalan umum mati terus kan kayak kasusnya yang di dalam itu, ya kurang tahu. Oke, karena trek lurus itu kali ya. Karena sering kali lampunya keseringan ya mati. Kalau penerangan itu kan lampu penerang itu terang banget, warnanya kuning. Iya. Dan terang gitu. Nah itu sering sekali mati. Jadi setiap melintas ke situ tuh suram gitu, gelap. Gelap dan lurus, trek lurus. Orang ngebut gitu kan gelap. Trek lurus. Ngantuk dikit, gitu kan, kelar gitu. Tapi kalau sekarang masih terang apa enggak? Masih gelap. Masih gelap apa terang? Masih gelap juga. Masih gelap masih juga. Gelap. Oh, tolonglah ya untuk yang berwajib tolong terangin itu ya jalanan gitu ya. Iya betul, karena itu pohon-pohon kenari kan. Kanan kirinya pohon kenari rimbun. Iya. Kalau misalkan penerangannya tidak memungkinkan, beresiko. Betul. Karena sering sekali di situ kejadian kecelakaan dan nggak cuma sekali dua kali kan? Nggak cuma sekali dua kali, bahkan 1 bulan itu ada bangsa 3 kali kecelakaan. Ada yang patah. Tadi sampai akhirnya ada yang MD itu ya? Iya. Ada yang demi itu ya. Oke. Terus yang sedikit lagi nih Bang, yang masalah kasus kan kayak diculikin tuh. Berarti itu kayak ada apa ya? Ada maksud dan tujuan tertentu ya? Ya itu menurut cerita ibu saya sih berandalan orang jalanan. Oh tapi pada saat dulunya apa pas lagi berjalan di tahun-tahun 80 90-an saat ibu saya kerja itu, ibu saya mengalami gitu kejadian yang mana ada sekelompok orang jalanan, preman gitu kan, yang mabok gitu. Itu masuk dari pintu belakang rumah sakit, nyulik pasiennya yang ibu saya rawat. Belakang rumah sakit itu golf atau pemukiman warga? Bukan, kalau belakang rumah sakit itu kebun kelapa. Kebun kelapa, jadi perkebunan lah gitu. Hutan, jadi kayak hutan percobaan, kebun percobaan. Jadi yang niat-niat orang-orang yang mau jahat itu lewatnya belakang. Mau niat ngerampok itu aset yang ada di rumah sakit, mau nyulik pasien-pasien itu lewat belakang selalu. Tapi era pada saat itu ya. Iya pada saat itu di zamannya. Kalau sekarang nggak mungkin nggak ada lah gitu. Udah kan. Aman sekarang. Udah aman yang tadi tahun 80-an gitu kan gue jadi ngomongnya. Tadi ada maksud dan tujuan tertentu untuk yang tadi yang disebutkan ada pelecehan seksual di situ ya. Berarti mayoritas adalah diculik pasien perempuan nih. Pasien perempuan diperkosa. Iya gitu. Diapain lah ya gitu ya. Oke. Akhirnya resign itu gara-gara apa Bang? Maaf kalau boleh tahu, tentang karena setan apa memang karena batas kontrak gitu? Oh itu bukan karena setan kan? Bukan. Karena habis masa kontraknya. Nah jadi teman-teman semua kalau ngerasa apa ya, ini ditaruh mulu sama setan nih, jangan gampang resign nih. Masa kita takut sama setan gitu kan? Orang kita niatnya baik untuk nyari rezeki gitu kan? Kita takut sama setan, janganlah gitu. Nih Bang Denis ini harus patut ke contoh, apapun itu resikonya, apapun itu pasti pekerjaan kan pasti ada keluh kesah ya Bang. Apalagi kalau shift malam musuh terbesar adalah ngantuk gitu kan ya. Betul. Tapi tetap harus jalani karena itu adalah sebuah tanggung jawab dan juga pekerjaan gitu. Betul. Oke Bang, sebelum ditutup Bang videonya, mungkin Abang punya pesan gitu Bang untuk teman-teman semua yang mungkin lagi menjalani sebuah kehidupan nih Bang. Gitu. Untuk teman-teman yang sedang menjalani sebuah kehidupan di saat situasi sekarang ini ya, saat sulit, saat yang memang perlu benar-benar berjuang, apalagi yang sudah punya keluarga gitu. Itu camkan satu, jangan merasa gengsi. Apapun yang kalian miliki, yang kalian mampu untuk lakukan, itu harus Anda lakukan. Karena saya sendiri di sini mengalami gitu. Di situasi seperti ini tuh kalau kita tidak berjuang, tidak mau
bangkit. Nah, tidak mau bangkit, kita tidak akan mendapat apa-apa, tidak akan mendapat jalan keluar dari setiap masalah. Jadi jangan merasa gengsi apa yang setiap Anda lakukan. Jangan melihat ke belakang tetapi melihat ke depan. Dalam hal pekerjaan pun, walaupun misalkan Anda di masa lalu Anda sebagai orang yang sukses, tiba-tiba dihadapkan dengan keadaan seperti ini, ada di titik terendah, itu jangan Anda merasa Anda seperti Anda yang dulu gitu. Harus Anda mengubah pola pikir Anda dengan situasi yang lebih baik. Contoh dengan cara ya jangan merasa gengsi-gengsian. Apa saja harus Anda lakukan, yang penting itu halal. Yang penting itu tidak merugikan orang lain. Yang penting itu menjadi bermanfaat untuk terutama keluarga, anak, istri. Yang lagi menjalani kehidupan, terutama yang udah berkeluarga gitu ya, bahwasanya ya udah. Kebanyakan kan nggak mau bangkit dari tidur gitu. Iya, dan merasa di zona nyaman nih, di zona gitu nyaman, kan. Padahal kan masih bisa. Pokoknya raihlah mimpi itu setinggi mungkin karena mimpi itu gratis gitu kan. Mas Adi pun nggak terbayangkan sekarang jadi konten kreator kan. Iya. Padahal dulu saya Kang Ojek. Kang Gojek saya, iya kan. Tidak Kang Kuli dalam gunung. Iya juga ya. Sama saya juga tidak terbayangkan kalau saya itu jadi tukang pijit, terapis. Kalau saya itu dulu kan cuma pegawai, ya pekerja di perusahaan kan. Saya sekarang ngalamin juga sebagai seorang terapis, ngalamin juga tukang kebun, suruh merawat rumah orang gitu kan. Ngalamin juga saya di salah satu radio ikut siaran. Itu ya itulah warna-warni kehidupan. Warna-warni kehidupan, betul. Saya juga banyak tuh ya. Dan itu mungkin ini udah dikasih jalannya gitu ya. Gitu. Yang penting ketika dikasih jalannya tinggal melakukan. Betul. Oke. Pemirsa, rehat sejenak karena Ilyas gue. Oke, terima kasih banyak nih Bang Denis udah menyempatkan hadir di sini untuk membagikan pengalaman ke teman-teman semua yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Denis, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga diambil sisi baiknya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari pengalamannya Bang Denis ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau bekerja di rumah sakit ataupun di area parkir dimanapun itu gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Oke Bang, alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Bungkus.